Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Topik di minggu kita pada hari ini ialah kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Marilah kita bernyanyi. Yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah yang tertulis di Efesus bindu 4 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi hukum Taurat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berikan
kita di minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 65 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan menggaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba yang tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Puja
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang mari kita dengarkan tikting, dan saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Tikting dihita di Minggu Sadarion tanggal 10 Sia Juni 2022. Sada Guarni Minggu. Guarni Mingguta Sadarion ima Minggu Parjolo dung Trinitatis. Topik ni Mingguta Sadarion ima gabe akka anak ni debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus, atau dalam bahasa Indonesia, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Paduahon torok ni par minggu di minggu nasalpu do pertanyaan boy mata bereng di lembaran nadong dihita. Petuluhon ruas sibuano di tangiang akka namar sait parjolo amak situa CH Purba dirawat di rumah, amak situa M Sitorus dirawat di rumah, inang nyonya Hutajulu Boru Turnip dirawat di rumah, Melisa Sitanggang dirawat di rumah, Paupaton Tukar Mimbar. Sadario di Patupa Huriata Tirkat Resot do Tukar Mimbar Seresot. Alani i borhat do uluan ni Huriata dohot situa te boru lubat tobing seben makubasi di HKBP Sikem Sungai Ambawang. Palimahon rapat pembentukan panitia ulang tahun Resot. Di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Duk Sipul Minggu Arian di Patupa Huriata do rapot pembentukan panitia ulang tahun Resot. Alani itu sudah ruas ni Huria tarlumobi ma akka naung ni tunjuk ni Huriata marhite-hite undangan asaret tama maddohoti rapoti. Onom Konven Distrik. Di hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Patupaon ni Huriata Tirkat Distrik do Konven Distrik wilayah 2 Maringana di HKBP Sintang Resort Sintang. Borhat do Pedita Resort, Bendahara Resort, Parar Tahun Huria, Bendahara Huriata Maddohoti Ulaoni. Alani i asa marpunguma di HKBP Pontianak pukul 22 WIB. Tapi Tuhon roster pertanyaan wake. Perjolo hari Selasa tanggal 21 bulan Onom 2022 di Wake Bethesda di Bagas ni keluarga TJ Sinaga Boru Purba, alamat Jalan Karet Gang Matan 10 Sada nomor 450 Sia.
paduahon di Wake Estomihi, di bagas ni keluarga es Pakpahan Boru Tapu Bolon, alamat Gang Sambas 5 nomor 60 paduahon di hari Rabu tanggal 22 bulan Onom tahun 2022, parjolo di Wake Maranata di bagas ni keluarga P. Manalu Boru Gultum, alamat Jalan M. Saat Ain Gang Kecubung nomor 4 Perumnas Sada. Paduahon di Wake Eksaudi di bagas keluarga Nyonya L. Raja Guguk Boru Siregar, alamat Gang Singosari nomor 4 pawaluhon dana diakoni sosial. Di Mingguta Sadarion patupaon ni huriata do papungu pelian amplop ima tu diakoni sosial tapasahat mayan non tujolo duk sipul pelean 2A pasiahon hari ulang tahun huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di mingguon ima yang mulai tanggal 10 sia sahatu tanggal 25 Juni 2022. Hatan itu hatta tersurat di Roma bidu 5 ayat sada tajaha ma di bagas tabe. Pasapuluhon manak tik-tik tabahan PARN HKBP Seresot Jeruju. Di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriata Tika Dasotdo PARN HKBP Seresot Jeruju ngaringanan di HKBP Sikem Sungai Ambawang alani i marpunguma RN HKBP Jeruju pukul 10 pitu WIB di Garejaon Asarap Borhat tu HKBP Sikem. Paringot tu tik-tik perhepengon, pemasukan, pengeluaran, dohot, tok-tok ripe, boima tabereng di lembaran naadong di hitabe. Songonima tik-tik pakubasion perhepengon ni huriata di samingguon. Dot akka nanaik coba 1 minggu naroon. Mau liate di akka tangiang, partisipasi, dukungan di sude program mi huria. Saya ditupai tuanima nasa pikiran gogo doho pabainata tu huriana ganuk mahita manang yakon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asa ture merdalan bay sangap digoar ni tu hatta mau liate.
Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami seluruh umat manusia. Terlebih pada saat hari ini Tuhan, kami berbahagia seluruh umat-Mu yang berada di rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan mengurapinya. Itu pula Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang berkata-kata dan menyampaikan firman Tuhan melalui Roh-Mu dan melalui hamba-Mu, untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih kami ya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk firman Tuhan pada minggu ini ditulis atau diambil dari kitab Galatia pasal yang ketiga sampai pasal ketiga ayat 23 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan dan saudara-saudari memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini yang kita jadikan kekuatan iman kita selama kita masih hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat, ada pernah kita dengar ya suatu permainan akrobat atau sirkus itu di air terjun Niagara, daerah Amerika. Ada seorang pemain akrobat, dia telah membentangkan tali dari satu tebing ke tebing yang lain, sehingga talinya sudah benar-benar terik, diikat. Dia akan menyeberangi dengan mengendarai sepeda. Nah, orang-orang sudah ramai ingin menonton peristiwa itu. Lalu si pemain akrobat bertanya kepada penonton, "Percayakah kalian saya bisa melalui tali itu dengan bersepeda?" Orang-orang penonton itu mengatakan, "Tidak akan mungkin, tidak akan bisa kamu lalui itu." Nah, kalau begitu perhatikan, saya akan melakukannya. Si pemain akrobat melakukan.
menaiki sepedanya melalui seutas tali. Dia menyeberang sampai ke seberang, kemudian kembali lagi dengan selamat. Lalu setelah sampai ke seberang kembali, si pemain akrobat tadi bertanya kembali dengan penontonnya, "Percayakah kalian saya sudah melakukannya?" Maka semua penonton menyatakan, "Percaya. Benar, Anda sudah melakukannya, kami percaya." Nah, lalu si pemain akrobat menyatakan, "Apakah di antara kalian mau saya gendong, sama-sama kita menyeberanginya?" Semua penonton menolak. Kalau bahasa Bataknya, diho majiam, dengan kau lah itu tak mungkin kami mau. Masing-masing punya argumen supaya tidak mau ikut karena sesuatu hal, karena tidak percaya tadi. Nah, demikian juga iman kita. Iman orang-orang Kristen banyak yang seperti itu. Percayakah engkau dengan Kristus? Percaya. Datang Tuhan Yesus, "Mari ku gendong kau." Tidak mau. Tidak mau kita digendong atau dipeluk oleh Tuhan. Nah, ilustrasi tadi itu mengingatkan dalam firman Tuhan yang kita bahas hari ini atau yang kita akan dengarkan, seperti dikatakan, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, hukum Musa. Kalau kita supaya lebih tahu, hukum Musa, hukum Taurat atau Patik, hanya 10. Ini bangsa Yahudi diberikan melalui Musa. Saat mereka mempunyai hukum Taurat, maka mereka hidup di bawah naungan hukum Taurat. Sebelum mereka mendapatkan hukum Taurat, mereka itu merupakan orang-orang yang disiksa atau yang menderita di pembuangan. Tapi Tuhan menyuruh Musa untuk membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Setelah mereka kembali dan sampai di Gunung Sinai, disitulah Musa mendapatkan 10 hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan ini pada masa itu atau untuk bangsa Yahudi itu merupakan panutannya saja. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan hukum Taurat yang akan mengantarkan engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada itu. Tetapi sebagai penuntun, penyiasat untuk menerima kehadiran keselamatan. Nah, keselamatan itu dari mana? Dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah jalan keselamatan. Tidak ada dari hukum Taurat. Tapi bukan hukum Taurat itu tidak baik, baik. Karena itu yang menuntun untuk mendatangkan atau untuk kehadiran penyelamat tadi. Sebelum Kristus datang, bangsa Tuhan itu dikasih hukum Taurat. Tetapi bangsa ini mengabaikan juga hukum Taurat itu. Jadi kalau diikuti sejarahnya, mereka membuat hukum bangsa Yahudi ini sebanyak 613 hukum. Itulah yang membuat mereka terikat, terkekang dengan aturan-aturan hukum yang mereka buat, sehingga sangat menyiksa diri. Setiap ada aturan yang sangat mengikat, itu akan menyiksa diri kita. Oleh karena itu, zaman penyiksaan, zaman keterikatan, lalu muncullah atau hadirlah penyelamat itu, menjadilah
zaman kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di firman ini kita diingatkan ada dua suku bangsa, Yahudi dengan Yunani. Memang Yahudi mereka berpedoman dengan hukum Taurat. Tetapi bangsa Yunani atau bangsa Gorik mungkin itu menggunakan adat atau budaya. Mereka keterikatan dengan adat dan budaya mereka, sehingga mereka di bawah naungan budaya. Kalau kita di bawah naungan budaya, pasti keterikatannya kuat. Nah, contoh misalkan dengan adat Batak, adat kita kadang rumit kalau kita perhatikan. Dan bahkan di perantauan atau bahkan di kota, di kampung kita Bonapasogit pun sudah banyak yang menyimpang dari filosofi dan makna adat itu sendiri, sehingga tidak bermanfaat lagi. Contohnya waktu mengulosi, misalkan ada pesta perkawinan, harusnya yang memberi ulos dan yang menerima ulos, yang memberi akan menyampaikan perkataan-perkataan yang sangat untuk dapat diingat, berkat-berkat, barulah diulosi. Tapi sekarang cobalah kita lihat, si A majalo ulos, roh ulosi, udah selesai lah. Jadi maknanya apa itu? Tidak ada lagi, intinya tidak kelihatan. Apakah itu guna kita pakai? Harusnya adalah perkataan paling tidak sedikit, inilah ulos, bertanda kami sayang dengan kalian, atau Tuhan memberkatinya, terima dengan senang hati. Ini enggak ulos, aku ya sama aja kita memberi kado. Toh seperti yang masa Covid, atau bahkan ada kalau di perkawinan itu tidak ada orangnya di situ, tapi dia mendapatkan lulus, dibikinlah sorpi berlipat. Sorpi ini kan ya sama aja kita buat kado, jadi maknanya hilang. Itulah bentuk adat. Jadi kalau kita dikekang, dikungkung dengan hanya adat, bentuk-bentuk seremonialnya saja. Sarupa masonari, misalnya Paula Une manikir tangga. Mungkin udang rada daktatusi, kurang kita memahami apa sih Paula Une, apa sih manikir tangga. Nah, kalau kita buka literatur di Google itu jelas maknanya. Tapi sekarang nggak ada lagi. Satu hari itu langsung, sebenarnya itu tidak bermanfaat. Intinya kalau Paula Une itu ada dua pemahaman. Kalau dia bentuk kata benda itu merupakan bentuk jimat. Tapi kalau bentuk kata sifat itu merupakan pengembalian yang baik. Kenapa dikembalikan? Jadi para anak kan Rom ada poton simatuannya, yang pihak laki-laki datang menjumpai mertuanya itu Paula Une. Kenapa terjadi seperti itu di adat Batak? Karena 1 minggu atau beberapa hari setelah selesai pesta itu, nggak bisa 1 hari itu, karena belum ditahu adatnya si perempuan ini bagaimana sebenarnya. Jadi mula najolo idokoni satabi dia muna amang inang kita sudah. Une itu artinya cimat, penangkal atau menah, supaya si wanita itu tetap dalam kondisi suci. Itu artinya. Nah, kalau suci berarti setelah kawin, pesta 1 minggu barulah mereka datang. Kalau hendak suci, ini dikembalikan aja langsung. Ima adatna, adat kita na tikosna aladi
Itu adat nama huton maka adat ngejutun najulun ali di huton sonari, tapi tidak gitu lagi versinya. Dengi menikir tangga Roma Simatuana dijabuni helana keluargana besanna ama nai dapur naisi ibereng gol tanggani jabuna mau lo gajil berarti anak ni namora mo anak ni raja tidak potom nih lasmarwani alahi ali mau lo gonop anak ni tangga jabuna anak ni hatu bedon tarik mau boruna buam musim lah lima filosofina ale alahita nong marhapor seaon di Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang yang sudah mengenal kasih Tuhan, ya, itu sebenarnya tidak bermanfaat lagi dalam sisi iman, ya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kasih. Apapun yang terjadi terhadap perempuan yang baru diulinya, ya tetap dia harus kasih, tidak perlu harus dipulangkan. Artinya manusia tidak dapat memisahkan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi adat ala nong dikungkung, nong dipres, diikat, akhirnya tabain masuknya. Akhirnya kita di bawah kekuasaan adat. Dan B, kita mempelajari inti adat itu ada sebenarnya. Jadi hanya bersifat seremonial. Ya udah diikuti saja. Jadi di sido kadang kita borak do memang adat Batak, ya. 20 juta tidak cukup kalau biaya adat Batak. So matang perlu kita pahami. Tapi gimana ya dok? Karena itulah yang dikatakannya kita sudah mengenal kasih Tuhan, percaya, iman. Nah begitu juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita diberikan Tuhan itu kekayaan, jabatan, pengetahuan, teknologi. Sudah diberikan kepada kita masing-masing. Nah sekarang apakah yang kita punya ini kita jadikan dia sebagai pengendali diri kita? Kalau semua yang kita miliki kekayaan, jabatan itu menjadikan kita jadikan itu pengendali, maka kita akan jauh dari Tuhan. Jadi apa yang telah diberikan oleh Tuhan harus kita manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita dikendalikan dengan harta, jabatan, pengetahuan. Sebab itu akan merusak iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, Kristus sudah datang, sudah kita kenal, ya kan? Sekarang bagaimana kita? Mau enggak kita digendong atau dirangkul oleh Kristus melalui kepercayaan dan iman kita? Sering kita bimbang, seperti pemain akrobat tadi, orang-orang ditanya percaya, tapi diajak nggak berani, nggak mau, takut semua. Jadi di mana kepercayaannya? Berarti imannya tak ada. Nah, ini yang menjadi renungan dari firman kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi jangan lagi kita di bawah pengawasan penuntun. Kalau tadi kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita mempunyai kekayaan, kekuasaan,
ya, pengetahuan teknologi dan lain-lain. Kalau ini lagi kita jadikan penuntun kita, wah, akhirnya kita akan jauh dan tidak akan mendapatkan kasih sayang Tuhan, sehingga kita tidak bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kalau ada pertanyaan, maukah kita menjadi anak-anak Tuhan? Nah, pasti kita menjawab mau. Karena kita memang anak-anak Tuhan. Anak-anak yang telah dimerdekakan dari kekangan, kungkungan, pengikat hukum-hukum yang sangat rumit. Disitulah kita cerna, kita jadikan pedoman. Wah, saya ini anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Berarti saya harus mau dipangku oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui iman kepercayaan saya. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita punya anak kecil dulu, membawa ke gereja untuk terdidi ya, padidion nabadia. Ada orang so dididi dan kan ada orang suku-sukun siapa dita. Diului hamu do danahon didion. Di bagasan haporsia muna. Ahama halus nina tuetoi diului hami. Atong dokok kamu maha tahapur siaoni. HP dibuat HP nak jaha, mau tulis-tulisan di jaha. Ini ucapan saja, tidak dari dalam hatinya menyatakan aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Berarti olan kalau alai di jaha dang dope masuk mendarah daging di divina haporsioni buana maun tapi tiki sukun padita yului do ngidokon doko kamu mah haporsia munai ibu ka mah HP na sonari adong HP kan. Kalau dulu belum ada HP ya tulisan lah karena ndak hafal. Sangat-sangat sedih dari iman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita dengan Tuhan. Nyatakan dengan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sudah iman dengan Yesus Kristus, berarti kita anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, berarti kita anak-anak Abraham juga. Anak-anak yang mendapatkan kemerdekaan, kebebasan, dan tidak terikat dengan aturan-aturan yang sangat rumit. Karena siapa? Karena Tuhan Allah Bapa tidak memberikan keselamatan melalui hukum Taurat atau melalui budaya. Tidak ada itu. Tapi itu sebagai penuntun. Hukum Taurat itu tidak bisa dihapus, tetap baik itu. Kalau kita baca yang 10 itu sangat baik. Itulah penuntun kita. Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan dari belenggu dosa. Kalau kita sudah diselamatkan dari belenggu dosa, berarti kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, maka hukum Taurat kita jalani. Itu makna firman Tuhan hari ini yang kita jadikan bekal perjalanan iman kita selama kita hidup. Itu makanya dikatakan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kan kita sudah dibaptis. Dibaptis di dalam siapa? Dalam Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau tidak seperti itu, ya berarti kita
belum mendapatkan kemerdekaan, keselamatan, dan belum mendapatkan pengampunan dosa, sehingga kita tidak bisa menjadi hak waris kerajaan surga. Nah, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Berarti kita sudah dipersatukan oleh Tuhan di dalam iman, di dalam kepercayaan kita. Justru maka setiap minggu kita datang ke gereja, kita haus dengan firman Tuhan. Kita setiap minggu, hanya sekali seminggu kali kita mengucapkan aku percaya. Selebihnya 6 hari tidak pernah kita ucapkan aku percaya. Hanya di dalam gereja. Au persia di debata Jehovah. Olan nung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu dah harus beta dokon. Olan di bagasan gereja. Sehali seminggu, buah mana somar minggu. Dak ya be dokon hapur saya. Ali saya didok imana do hapur saya na tu Yesus Kristus. Dia menyatakan percaya dengan Yesus Kristus. Jadi apa ini? Itulah iman kita. Nah, disitulah dinyatakan oleh firman ini tidak ada lagi orang asing. Kita sudah satu di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus dosa dan kesalahan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ingat, tidak semua orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini yang menjadi beban pikiran kita. Walaupun dia seorang Kristen, kecuali dia percaya dengan iman dan mau melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi bukan sekedar percaya. Edo bena dihatani Tuhan ini tabigi manang tajaha dak sudi hala nasa tua harajon ni di bata. Banyak terpanggil, hanya sedikit yang dipilih. Wah, ini termasuk yang dipilihkah saya? Kan itu pertanyaan dalam hidup kita. Jadi kebanggaan kita itu apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan dan mau dipimpin, dibimbing Roh Tuhan dan mau dipangku oleh Tuhan. Jangan sampai kita menolak pangkuan Tuhan. Akhirnya kita tidak mendapatkan keselamatan. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang telah diurapi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, pasti mau dipangku oleh Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan. Karena kita sadar kita ini orang yang lemah, tidak punya kemampuan apapun. Ya, jangan kita banggakan dengan kekayaan kita, jabatan kita, pengetahuan kita. Jangan. Kenapa? Jika Tuhan berkenan, sebentar itu bisa ndak. Ya, habislah kita bilang sekejap mata. Oleh karena itu, kekayaan, pengetahuan, jabatan dan lain sebagainya yang diberkati Tuhan, jadikanlah saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru inilah yang dituntun firman Tuhan pada minggu hari ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ya, kita milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah dengan umatnya? Kan itu yang perlu kita pahami. Apa janjinya?
keselamatan, pengampunan dosa. Oleh karena itu makanya Tuhan Yesus bersedia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya hanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan yang percaya kepadanya, sehingga dia menjadi anak-anak Tuhan dan mendapatkan kerajaan surga. Itu yang menjadi renungan di dalam hidup kita dalam firman ini. Sudahkah saya menjadi anak-anak Tuhan? Sudahkah saya menjadi anak-anak Allah? Kalau sudah, apa yang harus saya perbuat untuk Tuhan? Kan itu pertanyaan kita. Sederhana, tapi kalau kita memang betul-betul menginginkan menjadi anak Abraham, ya, mendapatkan harta waris kerajaan surga, maka pergunakanlah hidup kita yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya, ya, apa yang kita miliki. Itu yang dituntut oleh firman Tuhan pada saat. Oleh karena itu, mari kita percaya penuh dengan iman sepenuh hati bahwasanya penyelamat sudah datang, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak dikekang lagi dengan hukum Taurat yang penuh aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Tetapi kita sudah menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan dan menerima harta warisan kerajaan surga. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan, karena pada minggu pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami tentang iman dan percaya kami. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu, sehingga kami mampu dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Karena kami sadar Tuhan, kami ini adalah orang yang lemah dan berdosa. Tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, hingga kami mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk keinginan Tuhan dari kami. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwasanya segala apa yang Tuhan berikan kepada kami itu merupakan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kami boleh mempunyai kemampuan juga untuk menyalurkannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami juga mohon untuk saudara-saudara kami yang di dalam sakit dan penyakit, baik itu dirawat rumah maupun dirawat dimanapun mereka ya Tuhan, sakit penyakit yang berat maupun yang ringan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan jamah sehingga mujizat-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan bersama saudara kami yang sakit dan boleh menjadi sehat. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Itu juga urapi kami yang ada di dalam ruang-Mu yang kudus ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang dan mendapatkan harta waris kerajaan. Terima kasih kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita menyanyi dan mengumpulkan persembahan nyanyian nomor 650. Kasih-Mu mempersatukan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam Horas, selamat hari Minggu.